7 aturan berenang sederhana yang akan menyelamatkan nyawamu. Bayangkan, kamu melihat foto temanmu yang baru pulang liburan dari laut. Bagaimana perasaanmu? Iri, bukan? Takut? Maka kamu sama seperti Carmen Electra, Snoop Dogg, Sandra Bullock, Richard Branson. Para seleb ini juga takut air, dan itu bisa menjadi masalah besar. Kalau kamu cuma nggak pede buat berenang, panduan ini akan membantumu untuk merasa seperti ikan di air. Kamu pasti bisa, kamu hanya perlu berusaha. Di akhir video, kamu akan menemukan bonus kecil yang mungkin akan menyelamatkanmu kelak. Nomor 1, atasi rasa takut. Rasa takut adalah salah satu rintangan terbesar yang harus diatasi seseorang saat belajar berenang. Kamu mungkin akan terkejut mengetahui 60% warga Amerika takut air dalam dan 45% takut air di atas kepala mereka. Untuk mengatasinya dan membuktikan bahwa kamu berani, ada teknik sederhana. Ambil napas yang cukup, ambil beberapa pose, lalu rasakan bagaimana air mengangkat tubuhmu ke permukaan. Tapi jangan lupa kedalamannya tidak boleh lebih dari 1 atau 1,5 meter. Pelan-pelan. Nomor 2, belajar bernapas sambil berenang. Kamu tahu cara bernapas itu sangat penting saat berenang kan? Jadi, hal logis berikutnya adalah belajar melakukannya dengan benar. Ambil napas lewat mulut saat kamu di atas air. Dan keluarkan napas lewat hidung atau mulut saat kamu di bawah air. Coba buat irama. Satu lagi yang harus kamu latih adalah tahan napas. Kita tak tahu kapan itu bisa berguna. Nomor 3, berteman dengan air. Kalau kamu menganggap air sebagai musuh dan berbahaya, perbaiki sikapmu. Bayangkan air adalah teman baikmu, lembut, perhatian, lucu. Terlentang di permukaan air, rentangkan tanganmu ke samping dan santai. Rasakan bagaimana air menopang berat badanmu dan perlahan menggerakkanmu seperti ayunan besar. Atau kamu bisa mencoba tengkurap dengan pakai kacamata renang dan lihat kehidupan di bawah. Itu akan membantumu lebih nyaman di air. Dengan begini, fokus pada dunia bawah air akan mengalihkan perhatianmu dan kamu akan tenang. Nomor 4, belajar menggunakan kaki. Kalau kamu sudah berhasil melakukan semua, coba berenang. Pertama-tama, kamu harus belajar menggunakan kaki. Latihan ini disebut merangkak. Kamu harus meluruskan lengan dan memegang sisi kolam atau papan renang. Kalau kamu stabil, gerakan satu kaki ke atas dan ke bawah, lalu ulangi. Hasilnya akan lebih baik jika kamu menekuk kakimu sedikit mencoba meregangkan kaki. Kamu hanya boleh menggerakkan pinggulmu. Satu lagi latihan disebut gaya dada. Untuk melakukan ini, kamu harus memegang papan renang, lalu lebarkan kaki keluar dan belakang dalam arah berbeda sambil menekuk lutut dan mendorongnya. Dorong ke depan. Jangan malu kalau kamu merasa seperti katak. Memang seharusnya seperti itu. Nomor 5, belajar menggunakan tangan. Selamat, kalau kamu bisa menggunakan kaki dengan pede dan selaras, kamu sudah melewati level ini. Waktunya ke level berikutnya. Begini cara menggunakan tangan. Kita mulai dengan merangkak lagi. Mulai gerakan kaki menggunakan cara merangkak. Di saat yang sama, letakkan tangan di samping torso dan mulai angkat ke atas air. Buat setengah lingkaran di atas. Angkat belakang kepala setinggi mungkin. Saat lengan masuk ke air, itu harus menggambar setengah lingkaran sejajar dengan tubuhmu, lalu kembali ke posisi awal. Ingat bahwa tangan harus diregangkan dan kamu harus mengayuh berurutan. Sekarang lihat ke depan. Dayung menggunakan lenganmu satu persatu. Kamu harus menggerakkan lengan di bawah air dalam gerakan setengah lingkaran, setiap kali kembali ke posisi awal. Ambil napas saat lenganmu diangkat dan kepalamu menoleh ke arah lengan. Jangan lupa cocokkan gerakan lengan dan kakimu.
Kalau kamu sudah pede, kamu bisa berlatih gaya dada. Bagaimana caranya? Saat mendorong maju dengan kaki meregang, lengan berada di depan seperti anak panah. Lalu rentangkan tangan secara bersamaan dalam gerakan setengah lingkaran simetris dan satukan di tulang dada. Lalu gerakan kembali ke posisi awal. Yang penting adalah saat merentangkan tangan, angkat kepala ke atas air dan ambil napas. Kalau kamu masih tidak suka perasaan kepala di bawah air, kamu bisa berenang dengan kepala selalu terangkat. Nomor 6. Mengayuh di air. Bagus, kamu sudah merasa seperti profesional, tapi jangan buru-buru berenang melintasi Bosporus. Masih banyak yang harus dipelajari. Misalnya, mengayuh di air secara vertikal. Untuk melakukan ini, kamu perlu menggerakkan kaki seperti gaya dada, menyeret air di bawah. Rentangkan tangan ke samping dan buat gerakan melingkar. Ini akan membantumu mengambang. Kamu juga bisa menekuk kaki yang lurus dan bergerak seperti naik sepeda dengan siku ditekuk dan bergerak melingkar menjauhi tubuh. Nomor 7. Belajar berenang di bawah air. Sekarang kamu pasti bisa menikmati liburan di dekat laut. Tapi masih ada satu hal yang bisa bikin pengalaman itu lebih menarik. Berenang di bawah air. Bagaimana cara melanjutkan ke langkah selanjutnya? Dorong dari lantai dan menyelam di bawah air dari tempat kamu berdiri. Letakkan tangan di depanmu membentuk panah. Lalu tarik dagu ke bawah ke arah dada, tapi jangan menyentuhnya. Dorong ke depan sedikit ke suatu titik di depanmu. Saat berada di dalam air, kamu bisa menggunakan gerakan lengan gaya dada, dorong ke depan setiap kamu melebarkannya. Kamu bisa menggunakan kaki bergantian seperti yang kamu lakukan dengan gaya dada dan merangkak atau bergerak seperti lumba-lumba. Kamu mungkin akan menghargai bagaimana sirip bisa sangat membantu dalam gaya berenang ini. Ini penting, utamakan keselamatan. Nah, kamu kayaknya sudah siap berenang di laut, tapi jangan lupa utamakan keselamatan. Dan kalau kamu pikir berenang setelah minum segelas anggur adalah ide bagus, kamu salah. Jangan berenang setelah minum-minum. Kalau kamu merasa sakit, pusing, kram, cepat keluar dari air. Jangan ikuti orang lain yang melompat dari dermaga, itu bisa sangat berbahaya. Berenang hanya di pantai berpasir yang terawat, di tempat tanpa arus kencang yang ada penjaga pantai dan airnya rutin diperiksa. Terakhir, sebagai bonus, ada beberapa informasi yang tidak semua orang tahu, tapi harus diketahui semua orang. Saat kamu berenang di laut, mungkin ada bahaya yang terperangkap arus yang akan menyeretmu menjauh dari pantai. Dalam situasi seperti ini, jangan panik. Jangan melawan arus, kamu akan kehabisan tenaga untuk membawa diri ke pantai. Lebih baik kamu mengendalikan napas, berhenti panik, dan coba mendekati pantai dengan cara berenang sejajar pantai. Lalu sedikit demi sedikit mendekat dengan gerakan diagonal dengan arus. Oke, selesai. Berenang dengan aman dan nikmati airnya. Jangan lupa tekan like di bawah video dan klik subscribe untuk bergabung dengan kami di Sisi Terang. Kami punya banyak video bermanfaat dan menarik buat kamu.